sebesar 75% dari semua tunawisma yang perempuan tuh ngalamin penyakit mental loh. They've been living in their vehicles for 6 months. They don't have much housing to give. Dan ini mereka bisa begini soalnya walaupun upah mereka gede, tapi ya ini episode bodoh nih. Ini sebenarnya kemarin udah sempat gue upload, cuma ternyata pas ke-upload udah sekitar 2 menit pas gue cek, di komennya banyak yang bilang, "Bang, kok backsound-nya doang, suara lu nggak ada." Ternyata iya anjir, suara gue hilang anjir. Mana itu file-filenya udah dihapus, soalnya di-uploadnya udah lama itu sebenarnya. Aduh, jadi ya terpaksa gue syuting lagi nih, gue ulang nih. Oke, kita mulai. Jadi Amerika bisa dibilang sampai sekarang tuh masih jadi negara adidaya ya, masih jadi negara superpower. Negara yang berkuasa banget lah bisa dibilang. Tapi ternyata di balik superpowernya Amerika ini, di balik kekuasaan ekonominya, ternyata Amerika juga punya masalah yang sama kayak negara-negara lain. Masalah kemiskinan sama gelandangan. Iya, ternyata kemiskinan sama tunawisma juga jadi krisis sosial yang penting dan cukup mendesak banget di sana. Dan ya makin kesini bisa dibilang makin banyak tuh gelandangan di Amerika. Tapi kenapa bisa gitu ya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa di Amerika makin banyak gelandangannya. Di Learning by Googling. Gue lupa udah pernah cerita ini apa belum. Jadi gue denger dari teman gue yang baru pulang dari Amerika, dia bilang di sana tuh sekarang tuh gelandangannya udah banyak banget loh. Teman gue ini kalau nggak salah kemarin dia tuh ke 2 kota, ke LA sama ke Seattle. Nah dia bilang di dua-duanya itu banyak banget gelandangannya. Dan kalau kita tarik ke belakang, masalah gelandangan, masalah tunawisma di Amerika Serikat tuh sebenarnya udah jadi isu sosial selama berabad-abad ya. Mungkin kalau mau bahas awalnya kita harus balik dulu nih ke era prakolonialisme Inggris. Kalau menurut studi dari Cambridge University disebut sejak abad ke-14, tunawisma tuh udah mulai bermunculan di Inggris karena pemberontakan-pemberontakan di sana. Bahkan nih di abad ke-16, gelandangan tuh dianggapnya udah termasuk tindakan kriminal loh. Orang nggak punya rumah tuh dianggapnya udah pelaku kejahatan. Kenapa gitu? Karena dianggapnya gelandangan tuh bisa mengancam ketertiban dan mengganggu kenyamanan sosial. Sampai akhirnya di abad ke-18, gelandangan-gelandangan ini diangkut ke koloni Amerika. Harapannya biar mereka bisa jadi tenaga kerja di sana. Jadi ya orang-orang yang pertama kali nyampe ke Amerika tuh bisa dibilang banyak yang karena di negara asalnya mereka gelandangan ya. Indenture was a contractual agreement with fixed terms that varied widely. Some indentured servants were brought to the colonies against their will, either as a punishment or because they were children. Terms of these contracts were often very exploitative, but many came willingly in exchange for their passage to the new colonies. And many of these indentured servants finished the terms of their contracts and began lives as property owners. Terus kalau menurut The Homework Project, di tahun 1734, di New York tuh udah ada didiriin rumah miskin atau shelter pertama buat nampung para tunawisma. Buat nampung para gelandangan yang nggak punya rumah. Terus waktu revolusi industri di tahun 1820-an, banyak orang yang pindah ke daerah timur laut buat kerja di sana. Dan akhirnya ya ini ngebikin populasi tunawisma di daerah-daerah itu tuh jadi banyak banget. Karena ternyata lebih banyak orang yang nyari kerja di sana daripada lapangan pekerjaannya. Orang-orang pada datang nyari kerja, ternyata kerjaannya udah full semua. Ya udah, akhirnya nggak dapat kerja jadi gelandangan ya di situ. Sampai-sampai waktu itu, kalau ada orang yang kelihatan keliaran malam-malam, itu dia bakal dicurigain sebagai gelandangan. Dan endingnya dia bakal ditangkap dan dipenjara sehari semalam. Segitunya ya. Nah, menurut Coalition for the Homeless, waktu Great Depression di tahun 1930-an, angka tunawisma di kota-kota besar kayak New York tuh jadi meningkat banget loh. Karena kan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan jadinya nganggur ya. Mereka nggak punya penghasilan, nggak punya duit buat ngebeli tempat tinggal atau nyewa tempat tinggal. Akhirnya ya jadi gelandangan. Terus angka tunawisma ini meningkat lagi waktu resesi besar di tahun 2008. Kalau menurut US Department of Housing and Urban Development atau HUD, disebut ada sekitar 1,6 juta gelandangan di Amerika waktu itu. Yang lebih dari 66%-nya tuh ada di kota-kota utama loh, ada di kota-kota besar di sana. Terus sisanya baru deh tuh, kesebar di kota-kota kecil sama pedesaan. Nah ini berarti kalau buat di Amerikanya sendiri, gelandangan udah mulai ditampung di sana tuh sejak tahun 1734 ya. Lama juga loh itu loh. Tapi buat total pastinya ada berapa populasi gelandangan di US tuh ini angkanya beda-beda ya. Soalnya standar tunawisma tiap institut sama lembaga survei juga beda-beda kan. Misalnya nih, kalau menurut HUD tadi, di tahun 2018 ada sekitar 553 orang tunawisma di seluruh Amerika Serikat. Cuma angka ini terus banyak dikritik sama para pendukung tunawisma. Dianggapnya angka ini tuh undercounted. Dianggapnya angka ini tuh dikurang-kurangin gitu. Mereka bilang angka ini nggak sesuai sama data dari National Center for Homeless Education. Yang bilang kalau di tahun yang sama ada lebih dari 1,5 juta anak sekolah yang homeless, yang nggak punya rumah. Dan ingat, itu cuma anak-anaknya loh. Jadi kalau anak-anaknya aja 1,5 juta, logikanya yang dewasanya kan harusnya lebih banyak dari datanya HUD tadi kan? Ya iya sih ya. I'll be 66
years old in June. I mean, I have no business on the street. People over age 50, like Rita, are becoming homeless in alarming numbers. They make up half of all unhoused people in California. Terus kalau menurut United Way of the National Capital Area, disebut kota yang punya populasi tunawisma paling banyak di Amerika Serikat ya New York City. Baru abis itu disusul sama Los Angeles sama Seattle. Kenapa banyaknya di kota-kota besar? Soalnya ya, walaupun upah minimum di kota-kota besar ini tinggi, tapi biaya hidup sama persaingannya juga tinggi kan. Rumah-rumah yang terjangkau buat kalangan berpenghasilan rendah tuh bisa dibilang dikit banget loh. Dan ditambah lagi, kelompok-kelompok minoritas di sana juga nggak dapat subsidi pemerintah buat bisa punya tempat tinggal. Sama di daerah-daerah tertentu, perumahannya tuh suka di-branding sebagai kompleks perumahan elit dan mahal. Yang pastinya ini nggak terjangkau lah buat orang-orang kelas pekerja. Kayak buat pegawai toko atau buat pelayan restoran gitu, itu nggak mungkin tuh bisa beli rumah di kompleks itu. Contoh misalnya di kawasan Jackson Hole. Di situ pegawai toko sama pelayan restorannya bisa dibilang gajinya tuh gede banget loh. Bisa nyampe 20 US dollar per jamnya. Yang kalau dihitung-hitung ya sebulannya bisa dapat puluhan juta rupiah lah. Tapi dengan gaji sebesar itu di sana faktanya mereka nih ngegelandang, mereka nih nggak punya tempat tinggal. Tidurnya mereka kalau nggak di mobil, di toko, ya di shelter-shelter tunawisma. Jadi ya gitu, kalau di sana gelandangannya tuh belum tentu nggak punya kerjaan ya. Dan ini mereka bisa begini soalnya walaupun upah mereka gede, tapi rumah-rumah di sana harganya tetap kemahalan. Jadi ya jangankan buat dibeli, buat disewa aja mahal banget itu. Apalagi terus makin banyak yang datang ke sana, makin banyak yang butuh tempat tinggal, jadinya ya makin ketat persaingannya, makin mahal deh tuh harga tempat tinggalnya. Endingnya banyak yang nggak bisa nge-afford, jadinya ya makin banyak tunawismanya deh. Yaitu gambaran persaingan di kota besarnya ya. Sementara kalau di desa atau di kota kecilnya, persaingan sama biaya hidupnya kan nggak sebesar itu ya. Jadi ya angka tunawismanya juga lebih sedikit. Ya ngeri sih emang ya godaan kota besar tuh ya. Experts say the housing shortage and steeply rising rents are the main reasons for the surge in homeless elders. Older people on fixed incomes, like the federal old age pension program, are being pushed out of housing they rented for years. Terus selain karena biaya perumahan yang mahal, kalau menurut survei dari United States Conference of Mayors, disebut faktor-faktor kayak penyakit mental, penggunaan narkotika, sama upah yang rendah banget, itu juga jadi penyebab utama kenapa orang-orang jadi gelandangan. Kalau yang penyakit mental, ini antara bisa jadi sebab atau bisa juga jadi akibat dari masalah tunawisma. Jadi ya hubungannya timbal balik gitulah. Atau bisa juga entah karena alasan apa dia dipecat, nggak punya penghasilan, jadi gelandangan, akhirnya ya kena penyakit mental. Bisa antara dua itu jadi. Nah kalau menurut Substance Abuse and Mental Health Services Administration, disebut faktanya emang sebanyak 25% dari populasi tunawisma di sana tuh punya kelainan-kelainan mental. Mulai dari depresi, skizofrenia, bipolar, sampai anxiety. Dan ternyata kebanyakan penderita penyakit-penyakit ini di sana tuh yang perempuan loh. Kalau menurut Homeless Hub, disebut sebesar 75% dari semua tunawisma yang perempuan tuh ngalamin penyakit mental loh. Ini gede juga angkanya ya. 75% loh. 3/4-nya loh berarti kan. Kenapa banyaknya perempuan? Soalnya kebanyakan dari mereka alasan pergi dari rumahnya tuh karena kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga. Mereka nggak tahan dilecehin atau disiksa sama suami atau anggota keluarga yang lain. Akhirnya mereka minggat, mereka kabur, mereka pergi dari rumah tanpa punya uang dan kerjaan. Jadinya ya ngegelandang deh. Terus nggak jarang juga perempuan yang ngebawa anaknya kabur dan endingnya ikut ngegelandang juga itu anaknya. Jadi itu alasan mayoritasnya. Sisanya baru tuh bisa karena perceraian, upahnya kecil, atau ya hal-hal lain yang umum di kalangan tunawisma lah. Terus selain itu disebut juga 8% tunawisma juga menggelandang karena faktor alkohol dan narkotika nih. Cuma ya tetap ya, angka tunawisma di kota-kota dengan tingkat kecanduan narkotika yang tinggi, kayak di Philadelphia misalnya, itu tetap jauh lebih sedikit daripada di kota-kota besarnya. Soalnya faktor utama tunawisma di sana emang disebabkannya tuh ya karena harga rumah yang nggak terjangkau. Jadi emang Narkopsky itu salah satu faktor, tapi itu faktor kecil bukan faktor terbesarnya. Faktor terbesarnya tetap gara-gara harga rumah yang tinggi banget. And what's changed since then is that then there was an adequate supply of affordable housing, and now we're 7 million units short. And that's the driver. If housing is affordable, people will be housed. They won't be living on the street. It's really housing's not affordable, that they're homeless. Buat populasi gelandangan di US sendiri, ini pastinya mereka terdiri dari berbagai usia ya. Mulai dari yang tua, dewasa, pemuda, sampai anak-anak. Kalau yang anak-anak kebanyakan mereka jadi gelandangan karena ngikut orang tuanya. Kayak nyokapnya kabur dari rumah tadi misalnya, nah itu dia ngikut tuh. Endingnya ikutan jadi gelandangan. Sementara kalau yang anak-anak mudanya, kalau menurut SF Gate, kebanyakan yang jadi gelandangan tuh yang mantan anak panti asuhan gitu loh. Yang dilepas ke masyarakat setelah usia mereka 18 tahun.
tanpa mereka punya tujuan, tanpa mereka punya tempat tinggal. Jadi kan kalau di sana, kalau anak pantinya udah ulang tahun yang ke-18, itu panti asuhannya bakal ngelepas dia buat hidup dan nyari kerja sendiri. Dan ternyata kebanyakan dari mereka nggak siap buat ini loh. Kalau menurut California Department of Social Services disebut, sebanyak 65% dari anak panti asuhan yang dilepas itu bakal berakhir di jalanan. Karena ya mereka nggak punya keterampilan khusus, nggak bisa kerja, ataupun kalau dapat kerja upahnya dikit banget. Endingnya ya nggak punya tempat tinggal mereka. Dan ternyata persoalan tunawisma di sana ini juga nimbulin masalah lain lagi loh. Kalau menurut the Center for the Study of Hate and Extremism di California State University, disebut di tahun 2007 aja, ada 155 orang tunawisma yang dibunuh sama non-tunawisma. Gara-gara faktor kebencian dan perbedaan etnis, ras, sama agama. Terus selain itu, sampai sekarang, kekerasan dan pelecehan juga masih sering terjadi ke para gelandangan ini. Cuma ya kebanyakan dari mereka nggak berani tuh buat lapor ke pihak yang berwajib. Jadi ya kayak seakan-akan diabaikan aja, nggak ke notice gitu. Dan kalau menurut The Week, sekali lagi gue bahas nih, nggak semua tunawisma di sana tuh bener-bener tidur di jalan gitu ya. Ada yang tidur di shelter-shelter khusus gitu, atau ya di mobil-mobil mereka. Jadi buat yang tinggal di mobil, tiap malamnya orang-orang ini bakalan nyari tempat parkir gratis buat tidur di dalam mobilnya. Karena kan ya mereka nggak punya rumah ya. Tapi ya di luar nggak punya rumah itu, mereka tetap pergi kerja kayak orang normal. Apalagi nggak jarang di tempat-tempat mereka numpang tidur tuh suka disediain kamar mandi, toilet, sama dapur umum buat ngakomodasi para tunawisma ini. Jadi sekali lagi, gelandangan di sana tuh bukan berarti mereka jobless ya, bukan berarti mereka pengangguran, bukan berarti mereka semuanya pengemis ya, bukan. Banyak juga yang punya kerjaan, kerjanya ada, tapi penghasilannya buat sekedar bayar kosan aja tuh nggak cukup. Jadinya ya tinggalnya menggelandang mereka. A few spaces away, Chrissy, her husband, and their 3 children are also trying to hold on to their dignity. They've been living in their vehicles for 6 months. So we have to settle for whatever housing they give us, and they don't have much housing to give. Dan kalau menurut Institute for Economic Policy Research di Stanford University disebut, selama ini pemerintah sana tuh sebenarnya udah nyoba buat ngeberantas tunawisma ini. Ya, bukan ngeberantas kali ya, lebih ke nolong mereka kali ya, biar mereka ini populasinya makin sedikit. Kayak di tahun 2018 sampai 2020 aja, negara bagian California udah ngeluarin 13 miliar US dollar buat masalah ini doang nih. Kayak rumah-rumah subsidi gitu disediain tuh, biar harganya lebih murah dan terjangkau. Terus selain itu, ada juga program-program kayak Housing First, yang ngadain shelter-shelter sebagai tempat tinggal sementara para tunawisma. Sama pastinya, bantuan makanan dan akses kesehatan juga udah dilakuin dan diperbanyak ya. Cuma ya tetap, walaupun udah berbagai upaya dilakuin, angka tunawisma di sana masih terus nambah dari tahun ke tahunnya. Kalau menurut Statista, di tahun 2020 ada sekitar 580.000 orang yang homeless di sana. Dan di 2022 nambah lagi jadi 582.000. Dan penyebabnya ya karena lagi-lagi persaingannya makin ketat, harga rumah sama biaya hidupnya yang makin mahal. Apalagi terus Amerika kan jadi salah satu tujuan migrasi orang-orang dari berbagai negara ya. Jadinya ya harga perumahan di sana bakal terus naik tuh. Karena permintaan buat tempat tinggalnya juga terus bertambah. Dan sejauh ini subsidi yang dikasih sama pemerintah juga masih belum rata loh. Subsidinya tuh masih nggak bisa dijangkau sama tunawisma yang nggak punya kerjaan atau upahnya kecil. Dan menurut gue mungkin aja situasi ini bakal bertambah parah dengan adanya aliansi-aliansi negara yang mau berhenti pakai dolar belakangan ini. Kayak BRICS gitu, itu kan ditakutin sama ekonomi-ekonomi Amerika bakal ngejatuhin perekonomian mereka kan. Tapi gimana kalau menurut lu nih, apakah kedepannya masalah tunawisma di Amerika ini bakal bisa diatasi atau justru malah makin parah? Silakan komen. And with scenes like this becoming more common in cities across the country, elected officials have been calling for drastic action. My first act as mayor will be to declare a state of emergency on homelessness. From Los Angeles to Washington, D.C. to New York. Oke, sekian reviewing kali ini tentang kenapa di Amerika makin banyak gelandangan. Ternyata faktor utamanya itu ya, harga rumahnya udah nggak masuk akal ya. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.